Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Berita di langit kali ini adalah seorang sahabat yang sudah mendapatkan boarding pass, tiket untuk ke surga. Allah. Namanya Thabit bin Qais al-Ansari. Thabit bin Qais al-Ansari. Dia termasuk yang masuk Islam ya, early, ya, yaitu ketika pertemuan Aqabah yang pertama, perjanjian antara Khalid dan Ansar, dialah yang menjadi juru bicaranya. Dialah yang berkata, "Ya Rasulullah, namna'uka kama namnu anfusana wa ahlana, fama lana." Ya Rasulullah, kami bersedia untuk menjaga kamu seperti kami menjaga diri kami dan keluarga kami. Nah, untuk kami apa? Artinya what is in return? Apa pahala kami? Apa kata Nabi? Falakum jannah. For you jannah. Allah, qala radina. That's enough. Allah. Ya. Kemudian ketika Nabi sahabat itu hijrah, orang muhajirin, dia dipersaudarakan dengan dua, Ammar dan Hudzaifah. Ammar bin Yasir dan Hudzaifah bin Yamamah. Jadi Nabi itu dulu melihat rumah orang. Jadi kalau rumahnya besar, itu biasanya dua sahabat dijadikan persaudaraan dengan orang Ansor. Right. Dan ketiga-tiganya itu Masya Allah, orang-orang yang sangat ikhlas dan takut menjadi orang munafik. Sehingga Nabi harus menekankan bahwa mereka bukan orang-orang munafik. Oleh karena itu, maka ketika Nabi meninggalkan, Hudzaifah diangkat menjadi sekretaris Nabi. Mencatat semua orang-orang yang siapa yang orang-orang munafikin. Right? Ya. Nah, Sabit ini pernah dipuji sama Nabi dengan pujian ni'mar rajulu Thabit bin Qais. The best man is Thabit bin Qais. Nabi sering memuji seperti ini ya. Ni'mar rajulu Abu Bakar, ni'mar rajulu Ali, Utsman dan sebagainya. Itu sengaja. Ya, tujuannya adalah karena mereka ini pantas untuk dipuji. Yang kedua, sengaja dipuji di depan para sahabat agar supaya sahabat tahu kedudukan mereka ini. Yang terakhir, agar supaya mereka percaya pada dirinya. Right? Jadi sangat dekatnya Nabi, itu Nabi kalau tidak melihat dia, ya sehari saja langsung dicari gitu. Pernah Nabi tidak melihat dia di masjid sehari, langsung dicari, katanya sakit. Maka langsung Nabi menjenguknya. Dan inilah kalau kita orang sakit, kita baca doa syifa itu dari hadis ini. Nabi memegang kepalanya, kemudian mengatakan, "Adhibil ba'sa rabban nas. Isfi anta syafi, sifaan la yughadiru saqama." Hilangkanlah penyakit, engkau adalah penyembuh ya Allah, sembuhkanlah dia. Ada kisah yang menarik. Memang Sabit ini tidak ganteng ya, agak jelek gitulah. Sengaja saya sebut agak jelek agar supaya kita tahu bahwa Allah tidak melihat kepada tampan paras kita, Allah melihat kepada hati kita. Sehingga pernah istrinya datang kepada Rasulullah SAW minta cerai. Rasulullah, saya tidak menjelekkan akhlaknya, agamanya. Artinya segi agama, segi akhlak, Masya Allah, suami saya itu baik sekali. Tapi saya tidak kuat gitu. Takut saya berbuat dosa. Kata Nabi, maukah engkau mengembalikan mas kawin yang dikasihkan dulu? Kalau ya saya setuju. Mas kawinnya itu kebun waktu itu. Nah, ini suatu pukulan yang luar biasa bagi Thabit. Karena cintanya kepada istrinya luar biasa itu. Sehingga setelah cerai pun kadang-kadang Thabit kalau lihat dia itu gak kuat gitu, nangis dia. Sehingga akhirnya Ibn Abbas minta tolong Nabi supaya ngomong sama istrinya mau kembali lagi. Datang Nabi menolong dia. Kata bekas istrinya itu, ya Rasulullah, ini perintah. Artinya kalau perintah saya samina wa ata'na. Atau ini hanya syafaat dari kamu. Kalau hanya syafaat, gak mau saya, mau kembali. Namun demikian Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
barang siapa yang bertakwa, ya orang yang sabar, Allah kasih jalan keluar. Alhamdulillah, tidak lama kemudian dia menikah dengan seorang perempuan cantik juga, namanya Jamilah binti Abdullah. Jamilah ini baru kawin sehari, ditinggalkan suaminya meninggal dalam perang, yaitu Handolah. Handolah disebut dengan ghusilul malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat Allah. Jadi setelah perang selesai, istrinya datang, Rasulullah, tadi malam saya campur dengan suami saya, pengantin baru. Jadi dia belum mandi janabah, begitu dengar jihad langsung dia lari. Ya kan orang mati syahid itu nggak perlu dimandikan itu. Tapi kan dia punya janabah. Kata Nabi, jangan takut, coba lihat badannya. Dilihat badannya basah. Ya, dibilang kata Nabi, aku lihat malaikat pada turun memandikan Handolah itu. Allah. Maka disebut ghasilul malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat. Dari perkawinan ini dia mempunyai anak Muhammad, Zainab, Abdullah dan Yahya. Ya. Nah, ketika tahun Amul Wufud, banyak delegasi-delegasi dari orang-orang Arab yang datang untuk masuk Islam atau ketemu dengan Rasulullah SAW, maka Nabi selalu membawa Hasan bin Sabit, penyair, dan juru bicara ya Nabi, yaitu Sabit. Kalau orang datang itu membuat syair atau menghina Nabi, maka disuruh Hasan yang jawab. Tapi kalau mereka datang memuji-muji dengan berpidato, maka disuruh Sabit. Karena Sabit ini bukan main, dia fasihnya dalam berbahasa Arab. Jadi ketika Banu Tamim datang dan dia memuji-muji diri mereka dan kabilah mereka, maka langsung Sabit mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Rasulullah. Alhamdulillahilladzi samawati wal ardu khalquhu qada fihinna amruhu wa wasa kursiyu ilmuhu dan sebagainya. Nabi senyum. Artinya kagum dengan bagaimana dia cara memuji Allah dan memuji Rasulullah SAW. Namun pernah dia tidak mau ke masjid. Nabi merasa kehilangan. Ketika ditanya, salah seorang sahabat menjawab, dibilang dia nggak mungkin ke masjid lagi. Kenapa? Karena kemarin ada ayat yang turun yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Orang yang beriman, jangan mengangkat suaramu di atas suara Nabi. Dan orang yang mengangkat itu akan bisa tahbata amaluhum, bisa menghilangkan amalnya. Allah jadi nol lagi. Maka karena dia memang suaranya volumenya tinggi, dia bilang, aduh, saya celaka sudah. Ana min ahlin nar, sudah saya masuk neraka sudah, ya Allah, tinggal nunggu mati sudah, nggak mau sudah. Maka Nabi langsung mengutus seseorang, bilangin, ya anta min ahli jannah, engkau adalah ahli jannah. Allah, inilah saya katakan tadi, orang sudah jamin masuk surga, orang sudah punya tiket masuk surga karena Nabi yang ngomong kan. Artinya bukan untuk kamu memang gimana lagi, memang suaranya lantang begitu kan. Ya, kemudian juga dia pernah merasa takut ketika ayat turun, Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak senang orang yang suka membanggakan diri. Bilang saya ini sudah destroy. Saya sudah celaka lagi katanya. Right? Karena dia selalu bangga ingin dipuji, maksudnya ingin pakai baju yang baru, sepatu baru dan sebagainya. Maka Nabi datang. Kemudian dia berkata, Ya Thabit, tidakkah kamu ridho untuk hidup terpuji? Memang pantas untuk dipuji dia. Dan mati syahid dan masuk surga. Allah, maka baru dia gembira. Ya. Sabit ini karena Nabi sudah melamalkan dia mati sebagai syahid di peperangan Yamamah. Peperangan melawan Muslim terkadzab yang mengaku Nabi itu. Kata Anas bin Malik, subhanallah. Jadi pada hari itu
dia tiba-tiba pakai baju kayak kafan gitu, baju putih. Nah, sehingga kayak sudah meramalkan saya akan mati sekarang ini. Ya kata Anas, mau kemana? Senyum dia. Aku rindu kepada Rasulullah SAW. Allah, ya. Akhirnya dia perang, banyak membunuh musuh, sehingga dia akhirnya terbunuh dan mati syahid. Ya, jadi itulah kisah sedikit sekilas dari seorang yang oleh Nabi sudah dijamin masuk surga Allah, yaitu Thabit bin Qais. Ya, apa yang membuat dia sehingga mendapat jaminan? Pertama, karena keikhlasannya yang luar biasa. Yang kedua, karena takut dia menjadi orang munafik. Ya, yang ketiga, dia sabar dan dia selalu pandai memuji Allah dan Rasulnya. Ya, dan yang terakhir, karena hidupnya semua disumbangsihkan untuk perjuangan menegakkan kalimatullah. Mudah-mudahan ya kita nanti di hari kiamat dibangkitkan dengan para syuhada, termasuk Thabit bin Qais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.